Materi kali ini adalah unsur-unsur laporan keuangan. Transaksi keuangan dalam perusahaan terjadi setiap hari, baik itu penerimaan maupun pengeluaran uang yang dicatat dalam satu akun kas. Nah, akun-akun ini digolongkan menjadi dua kelompok. Ada akun real dan ada akun nominal. Akun real adalah akun yang terdapat dalam neraca, yaitu ada akun harta, akun kewajiban atau utang, dan akun modal atau ekuitas. Sedangkan untuk akun nominal, dia terdiri dari akun pendapatan dan akun beban, yang mana akun nominal ini terdapat dalam laporan laba rugi. Jelas ya teman-teman? Jadi akun ini ada dua, ada akun real dan akun nominal. Kenapa disebut akun real? Karena memang dia bersifat tetap. Dan akun nominal dia merupakan akun sementara, yang mana di setiap periodenya ini pendapatan dan beban harus dinolkan karena dia menjadi ikhtisar laba rugi ya. Untuk periode selanjutnya mereka dimulai lagi dari nol. Sedangkan harta, akun kewajiban ini dan modal ini harus bisa menampilkan saldo terakhir di perusahaan pada periode tersebut. Selanjutnya, laporan keuangan ini terdiri dari 5 jenis laporan. Ada neraca, ada laporan laba rugi, perubahan ekuitas atau modal, arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Teman-teman bisa lihat di internet banyak ya laporan keuangan yang sudah terpublikasi. Jika ingin melihat contoh dari laporan posisi keuangan, laba rugi, dan lain-lain. Nah, kita ulas satu-satu. Dimulai dari akun harta atau aktiva. Ini tentunya akun harta adalah kekayaan ya yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu berupa kas atau harta jangka panjang lainnya. Nah, harta lancar, harta itu dibagi menjadi dua, ada harta lancar dan juga ada harta tetap ya. Yang dimaksud harta lancar adalah harta yang dia sangat mudah dijadikan uang atau umur pemakaian kurang dari 1 tahun. Seperti contohnya kas ya, kas ini kan uang ya. Uang sangat liquid, sangat mudah untuk digunakan, dicairkan, dipindah tangankan. Kemudian juga contohnya ada wesel tagih. Kemudian ada surat-surat berharga yang dimiliki perusahaan yang dapat diperjualbelikan. Contohnya adalah saham ya. Ini bagian dari harta lancar. Sedangkan untuk contoh lainnya, ini ada piutang, kemudian persediaan, perlengkapan ya. Contohnya bahan-bahan habis pakai, perusahaan suka ada tuh misalnya punya alat tulis kantor, nah itu juga bisa masuk ke perlengkapan. Kemudian ada beban dibayar di muka, biaya yang telah dibayar tetapi manfaat pembayarannya belum diperoleh. Nah, maka itu juga masuk sebagai harta lancar. Nah, selanjutnya ada investasi jangka panjang, tadi contohnya saham, obligasi ya. Kemudian ada juga harta tetap. Harta tetap ini dia memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi jelas ya perbedaannya. Harta lancar dia masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Sedangkan harta tetap ini masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah tanah, gedung, mesin. Nah, ini dianggap masa hidupnya itu ya, kalau manusia masa hidupnya itu dia lebih dari 1 tahun. Gedung misalnya bisa untuk 20 tahun atau 10 tahun gitu ya. Mesin juga ada yang 8 tahun misalnya, kendaraan ada yang 4 tahun gitu ya, peralatan. Nah, ini mereka memiliki masa manfaat yang lebih lama daripada harta lancar. Selanjutnya ada juga harta tidak berwujud. Jadi perusahaan seringkali memiliki yang namanya hak paten, hak cipta, goodwill ya, nama baik perusahaan. Itu juga termasuk sebagai aset, dianggap sebagai aset.
Selanjutnya harta lain-lain yang mungkin belum disebutkan di sini ya. Nah, masuk ke liabilitas atau kewajiban. Kewajiban juga dibagi menjadi utang lancar dan utang jangka panjang ya. Utang lancar atau nama lainnya utang jangka pendek. Contohnya utang usaha. Jadi misalnya kita membeli barang namun secara kredit atau dicicil ya, itu masuk ke utang usaha. Sementara kalau misalnya perusahaan minjem ke bank nih, nah itu masuk ke utang jangka panjang karena memang pelunasannya itu lebih dari 1 tahun ya. Mungkin ada yang 5 tahun, 6 tahun ya. Selanjutnya masuk ke modal. Modal adalah selisih antara harta dengan hutang ya. Tentunya perusahaan ini baik itu pemilik maupun misalnya pemilik ini memiliki partner, nah dia menyimpan modalnya untuk perusahaan. Kalau dalam PT, perusahaan berbentuk PT, ini ada yang dikatakan sebagai modal saham. Nah, selanjutnya masuk ke akun nominal, itu ada pendapatan dan ada juga beban. Nah, pendapatan tentunya apa? Sudah kita ketahui ya bahwa pendapatan adalah hasil usaha dari kegiatan yang dijalankan perusahaan. Jadi pendapatan itu ada pendapatan usaha, jelas. Misalnya kita menjual jasa atau kita menjual barang, itu menjadi pendapatan usaha. Tetapi ada juga pendapatan di luar usaha, misalnya kita mendapatkan bunga, mendapatkan komisi, misalnya, nah itu pendapatan di luar usaha karena dia tidak berkaitan dengan kegiatan usaha kita. Selanjutnya beban. Beban merupakan pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha. Tentu ya, untuk mendapatkan penghasilan kita harus mengorbankan sesuatu gitu. Baik itu misalnya beban yang dianggap rutin, ada beban penyusutan, kemudian juga ada beban lainnya yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Beban tenaga kerja langsung, misalnya beban gaji pegawai ya. Namun ada juga beban lain-lain sama seperti pendapatan tadi. Kalau ini ada beban misalnya beban administrasi, beban sewa kantor ya. Itu juga bisa dimasukkan ke beban lain-lain. Selanjutnya masuk ke laporan. Nah, di sini ada laporan laba rugi. Sudah diulas tadi ya sedikit bahwa laporan laba rugi ini terdiri dari pos-pos pendapatan dan pos-pos beban ya. Selanjutnya ekuitas modal juga ini dia terdiri dari apa saja, dari modal awal di periode tersebut, kemudian adanya perubahan, kenaikan atau pengurangan modal, di mana penyebab kenaikan atau perubahan modal tersebut berasal dari laba bersih ya, dan juga kalau misalnya ada FRIVE atau pengambilan pribadi ya. Nah, adapun neraca yang memperlihatkan aktiva. Kemarin kita sudah belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, sebetulnya apa yang ditampilkan di neraca itu tidak jauh dari apa yang ditampilkan di persamaan dasar akuntansi ya. Cuma beda cara menampilkannya. Laporan arus kas juga menampilkan arus dari kegiatan operasional, arus dari kegiatan investasinya bagaimana, dan kas itu dipakai untuk kegiatan pembiayaan itu seperti apa gitu ya. Kalau kegiatan operasional ya ini lebih ke misalnya pendapatan dari penjualan gitu kan. Kemudian mengeluarkan beban. Kemudian untuk investasi ini lebih ke membeli aset misalnya ya. Nah, ini contohnya, kita langsung saja pakai soal yang kemarin. Nah, di sini saya punya soal yang kemarin ya, teman-teman.
Nah, yang pertama kita membuat laporan laba rugi. Langsung saja kita lihat pendapatan jasanya berapa dari transaksi yang kemarin. Di sini kenapa kita pakai keterangan kemarin, gunanya untuk melihat ini ya, supaya memudahkan. Nah, di sini kita lihat ada transaksi pendapatan sebesar 600.000. Berarti ini yang kita anggap sebagai pendapatan. Kita masukkan ke sini 600.000. Selanjutnya beban-beban kita masukkan boleh dari mulai yang paling besar ya, supaya kita bisa melihat beban perusahaan itu paling besar di mana sih gitu ya. Contohnya ini beban pemakaian bensin dan oli, atau kita bisa katakan beban habis pakai ya, bahan habis pakai sebesar 255. Selanjutnya juga ada beban gaji sebesar 150.000. Selanjutnya beban gaji pegawai administrasi. Sebenarnya ini bisa saja disatukan ya, tapi karena kita lihat sopir dan administrasi itu memang berbeda, maka kita pisahkan saja. Selanjutnya beban sewa kantor, atau bisa kita masukkan dulu beban sewa iklan ya. Sebentar, kita tukar saja ya. Kemudian satu lagi beban listrik sebesar 10.500. Di sini langsung ada jumlahnya ya, bahwa ternyata beban-beban selama November adalah sebesar 526.500. Maka dapatlah kita laba bersihnya sebesar 73.500. Selanjutnya, dari laporan laba rugi ini kita masuk ke laporan perubahan modal. Jadi memang harus berurutan ya teman-teman, supaya nyambung. Dari laporan laba rugi, baru ke perubahan modal, lalu selanjutnya ke laporan posisi keuangan atau neraca ya. Nah, modal ini kita bisa langsung masukkan saja. Modal awal 8 juta ya. Selanjutnya laba bersih kita ambil dari laba bersih yang sudah kita hitung. Nah, di sini ada price sebagai pengurang, ada ya 125.500. Maka kita masukkan sebagai pengurang. Ternyata yang terjadi adalah bukan kenaikan modal ya, melainkan penurunan modal sebesar 52.000. Maka modal pada akhir bulan 8 juta dikurangi 52.000, 7.948.000. Kita sudah mendapatkan bahwa terjadi perubahan modal berupa penurunan ya. Nah, selanjutnya kita langsung masukkan ke neraca. Boleh yang modal tadi kita langsung masukkan ke neraca karena kita sudah tahu modalnya berubah ya. Nah, kita mulai dari aktiva. Aktiva itu ada aktiva lancar. Kita lihat di sini transaksi ada apa saja di sini. Aktivanya ada kas, kendaraan, bensin dan oli, dan piutang usaha. Maka kita masukkan kas sebesar
Nilai akhirnya 2.553. Selanjutnya, kendaraan ini masuk ke aktiva tetap ya, teman-teman harus diingat bahwa kendaraan ini sifatnya dia memiliki masa ekonomis lebih dari 1 tahun. Nah, kita boleh masukkan bensin dan oli, atau boleh namanya misalnya persediaan, atau juga namanya bahan habis pakai BHP ya. Nah, di sini ada juga piutang usaha. Kita ketahui ya bahwa dalam akun itu biasanya setelah kas itu piutang. Karena berurutan dari kemudahan dicairkan, uangnya dicairkan. Piutang sebesar 400.000. Kita masukkan piutang usaha 400.000. Selanjutnya ada persediaan bahan habis pakai sebesar 130.000. Kita jumlahkan dulu aktiva lancarnya berapa, kemudian aktiva tetap kendaraan sebesar 5 juta ya. Kita anggap belum ada penyusutan di sini ya, karena memang baru beli di bulan November kendaraannya. Kemudian pasipa kita masukkan liabilitas. Karena utangnya baru ada utang usaha, kita masukkan utang usaha sebesar 135.000. Kita jumlahkan hasilnya balance ya, 8.083.000. Sama hasilnya dengan yang ada di sini. Ya, di persamaan akuntansi dasar, persamaan dasar akuntansi itu hasilnya kemarin 8.083.000. Ketika kita bikin laporan keuangan juga sudah balance sama ya, 8.083.000. Berarti pengerjaan kita sudah betul kalau seperti itu. Nah, teman-teman coba kerjakan di rumah ya laporan keuangan ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan cukup jelas. Dan terima kasih atas perhatiannya.